Halo semuanya, bergabung lagi dengan Ibu ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja dan baik-baik aja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan pembelajaran matematika kita. Kalau kemarin kita udah belajar tentang bilangan pecahan, tapi hanya sekedar mengubah bilangan pecahan menjadi persen per mil gitu ya. Nah, sekarang gimana sih operasi hitung dalam bilangan pecahan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Yang namanya operasi hitung itu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini tentunya tidak asing bagi kalian karena di SD kalian juga pernah mempelajari ini. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang penjumlahan pecahan. Yang pertama, kalau pecahannya sejenis, penjumlahan pecahan sejenis. Untuk penjumlahan pecahan sejenis, nah ini mudah tulis rumusnya, itu tinggal jumlahkan aja semua pembilang dibagi sama penyebut per penyebut ya. Nah, contohnya gini. Ada 8/15 ditambah 3/15 ditambah 2/15. Kalian tinggal jumlahkan pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya, ingat-ingat, jangan sampai lupa. 8 tambah 3 tambah 2 gitu. Oh, hasilnya 13. Terus yang bawah itu bukan ditambahin 15 tambah 15 tambah 15. Yang namanya sejenis kan berarti penyebutnya sama. Nah, ini cukup ditulis 15 aja. Jadi hasilnya 13/15 gitu. Paham ya? Itu untuk pecahan sejenis. Nah, yang kedua, ada yang namanya penjumlahan pecahan tapi tidak sejenis. Gimana caranya? Caranya itu kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis, yaitu dengan menentukan KPK dari penyebutnya, atau kalau kalian lebih familiarnya ya dikatakan kita itu harus menyamakan penyebutnya katanya ya. Nih, Bu tulis di sini. Nah, contohnya gini, 1/6 ditambah 1/8. Ini udah jelas beda, yang satunya penyebutnya 6, yang satunya penyebutnya 8. Gimana caranya? Kita samakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari 6 dan 8. Masih ingat kan cara mencari KPK? 6 pakai pohon faktor. 6 bagi 2, oh 3 gitu. Berarti 6 itu 2 kali 3. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Oh, ternyata 2 pangkat 3 karena 2-nya ada 3. KPK itu kalian kalau bilangannya sama ambil pangkatnya yang paling besar. Ini ada 2 sama 2 pangkat 3, berarti yang kita pakai 2 pangkat 3. Sama, ingat bilangan yang nggak ada pasangannya juga dikalikan sama 3 di sini. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan ini 2 pangkat 3 tadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Oh, ternyata penyebutnya sama dengan 24 gitu ya. Nah, sekarang gini. 1/6 tambah 1/8 dijadikan penyebutnya 24. Caranya gimana? Nih ya. Bu tulis di sini ya. 1/6 ditambah 1/8 ini ya, sama dengan, kalau Ibu gini ditambah, nah kan per 24. Pertama-tama 24 ini dibagi 6 berapa? Oh, 4.
kali atasnya 1, berarti ini 4. Terus di sini 24 juga kan penyebutnya. 24 bagi 8, 3. 3 kali 1, 3 gitu ya. Jadi berapa? 4 tambah 3, 7. Ini kan udah sejenis ya penyebutnya sama 24. Oh, hasilnya ternyata 7/24 gitu. Paham ya? Nah, sekarang kalau penjumlahan bilangan desimal gimana? Nah, sama aja. Penjumlahan bilangan desimal sama bilangan bulat yang lain itu sama aja. Kita harus susun sesuai nilai tempatnya. Contohnya gini nih. Ini Ibu udah kasih contoh ya. 27,85 ditambah 3,759. Nih kalian pakai penjumlahan susun ya namanya ya. Nah ini 27,85. Nah 3 komanya itu harus sejajar ya. Oh di sini nih berarti 3-nya sejajar sama 7 nih. 3-nya satuan. 759. Terus ditambahkan seperti biasa. 9 nggak ada pasangannya 9. Turunin ditambah. 5 tambah 5 10. Tulis 0 kan nyimpen 1 ya di sini ya. Nah, terus 8 tambah 7 berapa? 15. 15 tadi nyimpen 1, 16. 16 nyimpen 1 di sini ya. 7 tambah 3, 10 tambah 1, 11. Nyimpen 1 di depan. 1 tambah 2, 3. Nah, komanya kita perhatikan. Ini di sini ya. Sesuai. Jadi sesuai nilai tempatnya. 31,609. Bu kasih contoh lagi ya. Misalnya 38,75 ditambah 20,5. Ya, contohnya. Pakai cara susun. 38,75. Nah, ini 20 kan ini puluhan kan, berarti ini komanya kan di sini. Nah, sejajar. Ditambahin plus 5 turunin. 7 tambah 5 2 ya. Ini komanya di sini. Nyimpen 1 di sini, 1 tambah 8 9. 3 tambah 2 5. Oh, hasilnya ternyata ini. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kalau pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan itu sebenarnya sama intinya sama kayak penjumlahan. Tapi ini bedanya apa? Dikurang ya. Kalau ini yang pertama kalau pecahannya sejenis. Kalau pecahannya sejenis tinggal dikurangin aja pembilangnya. Contohnya ini. 7/8 dikurangin 2/8. Ini udah sama penyebutnya. Berarti sejenis kan? 7 kurang 2, 5/8 gitu. Itu gampang ya. Nah, kalau yang tidak sejenis yang jadi masalah. Ketika tidak sejenis, kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis. Dengan cara apa? Kayak tadi, menyamakan penyebut. Kita harus cari KPK dari penyebutnya. Contoh, Ibu kasih contoh. 3/4 dikurangin 1/8. Nah, kita harus cari KPK dari 4 dan 8. 4 bagi 2, 2. Oh, ternyata 4 itu 2 pangkat 2. Terus 8 yang tadi ya, bagi 2 itu 4. Bagi 2 lagi 2. Oh, ternyata 8 itu 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. KPK kalau bilangannya sama, ambil pangkatnya yang paling besar. Berarti 2 pangkat 3. Berarti berapa KPK-nya? 8 gitu ya. Nah, terus kita samakan penyebutnya kan 8 ya. Nah, ini Ibu tulis lagi ya. Kalau kalian nggak ngerti yang bagian ini, Ibu jelasin di sampingnya. 3/4 dikurangin 1/8. Tadi itu kan per 8 ya, dikurang. Ini 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. 8 bagi 8, 1. 1 kali 1, 1. Gitu. Ini udah sejenis, penyebutnya udah sama, 8. 6 dikurang 1, 5. 5/8. Ini kayaknya Ibu ngulang lagi ya. Ini kayaknya SD udah pernah, harusnya kalian udah paham. Ya, ini kayak gini. Nah,
Ini kalau pecahannya tidak sejenis, berarti ingat-ingat kalian harus mencari KPK dari penyebutnya, atau dengan kata lain yang sering kalian dengar, harus menyamakan penyebutnya ya. Terus yang C, ada pengurangan bilangan desimal. Sebenarnya sama dengan penjumlahan. Penjumlahan kan ditambah. Kalau pengurangan dikurang. Ini contohnya 84,17 dikurangin 35,42. Kita tempatkan komanya itu harus maksudnya letak komanya itu harus sesuai gitu ya. Ini kan lihat aja, ini 2 angka di depan koma, ini 2 angka di depan koma, berarti sama ya komanya ya. Nah sekarang dikurang, 7 kurang 2, 5. 1 kurang 4 itu nggak bisa kan, makanya ambil pinjem di depannya. Berarti ini tinggal 3, yang belakang 11 kan. 11 kurang 4, 7. Nah ini koma tulis. Ini 3 kurang 5 nggak bisa, ambil sebelahnya 1, berarti jadi 7 bukan 8 ya. Berarti 13 dikurangi 5, 8. Tadi sisa 7, 7 kurang 3, 4. Oh ternyata hasilnya 48,75. Ini juga harusnya kalian udah paham di luar kepala karena di SD udah pernah ya. Nih, terus sekarang perkalian. Kalau perkalian pecahan gimana? Kalau perkalian kalian tinggal kaliin. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh, ini secara umum ibu tulis rumusnya. 1 per A dikali 1 per B. Tinggal 1 kali 1, 1. A kali B, A kali B, AB. Ya. Terus ini yang kedua. A per B dikali C per D. Ini tinggal A kali C yang atas. Yang bawah B kali D. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kalau perkalian. Contoh ya, ini yang pertama. 1 per 2 dikali 1 per 3 sama dengan 1 per 2 kali 3. Ini kan 1 kali 1 kan 1 kebetulan ya. Atasnya 1, 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya 1 per 6. Terus yang selanjutnya 7 kali 2 per 3. 7 itu 7 per 1 kalau nggak ada ya. Biar kalian gampang. 7 per 1 artinya kalau 7. Kalau 5, 5 per 1 gitu. 7 per 1, 7 kali 2, 14. 1 kali 3, 3. Oh hasilnya 14 per 3. Masih inget kan jadiin pecahan campuran? 14 bagi 3 itu kan 4 ya. 4 kali 3 kan 12. 14 kurang 12, oh sisa 2. 2 per 3. Gitu ya. Makanya di sini 4, 2 per 3. Lanjut lagi, 6 1 per 5 dikali 2 1 per 3. Kalau pecahan kayak gini, ini kan namanya pecahan campuran dikalikan. Sebenarnya kalau mau dikalikan langsung boleh, tapi kalau misalnya kalian kesulitan itu kalau ibu gini, jadiin pecahan biasa dulu. 6 1 per 5, 5 kali 6, 30 tambah 1, 31 ya. Berarti ini itu 31 per 5 kalau pecahan biasa. Dikali 3 kali 2, 6 tambah 1, 7, 7 per 3. Ya, dikaliin 31 kali 7 itu 217. 5 kali 3 itu 15. 217 dibagi 15 berapa? Oh ternyata 14. Ketika 14 kali 15 itu 210. Oh masih ada sisa 7 ini. Jadi 14, 7 per 15. Itu paham ya? Itu perkalian. Ini juga udah harusnya di luar kepala kalian. Ini sebenarnya ibu hanya mengulas kembali tentang operasi pecahan ya. Nah, sekarang kalau perkalian bilangan desimal gimana? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalikan bilangan-bilangan yang dimaksud dengan mengabaikan koma. Jadi ketika bilangan desimal dikali bilangan desimal, komanya kita hapus dulu, nggak usah pedulikan gitu ya. Nah, terus yang langkah kedua udah ketemu hasilnya kan? Tadi perkalian tanpa koma, komanya diabaikan. Terus yang kedua, hitunglah banyak angka di belakang koma. Di belakang koma itu berapa angka? Kalian hitung.
semuanya, dua-dua bilangan itu gitu. Nah, terus yang ketiga ini caranya letakkan tanda koma pada hasil perkalian sehingga banyak angka di belakang koma sama dengan langkah kedua. Nah, ini pasti pusing, ya kan? Nah, makanya kita langsung ke contohnya. 12,5 dikali 0,6. Yang pertama tadi kita nggak usah abaikan itu ya, berarti kita abaikan komanya ya. Berarti jadi 125 dikali 6 ya. Oke, kita kalikan. 125 kali 6 sama dengan 750. Oke. Angka di belakang koma. Ini kan koma 5. Ini satu angka ya. Ini juga satu angka. Berarti ada dua angka. Nah, 750 tadi hasilnya. Ya. Dua angka di belakang koma. Dari paling belakang kita hitung 1, 2. Berarti komanya diletakkan di sini. Jadi hasilnya 12,5 dikali 0,6 sama dengan 7,5 gitu. Caranya kayak gitu. Contoh, Ibu kasih contoh yang lain ya. Misalnya berapa misalnya? 1,3 dikali dikali berapa misalnya 2,4 misal ya, sama dengan berapa? Berarti kita harus cari 13 dikali 24 gitu ya. Berapa ini coba kalian hitung? 13 kali 24 hasilnya berapa? 312 ya. Nah, terus kita lihat komanya ini 1 koma, ini 1 koma. Oh, berarti 2 koma ya. Di belakang koma 1, 2. Berarti di sini nih. Jadi hasilnya 3,12. Nah, semudah itu kan? Itu paham ya? Nah, sekarang kita yang terakhir. Operasi terakhir itu pembagian. Pembagian itu sebenarnya sama kayak perkalian kali balik. Contohnya gini nih. Ibu udah tulis semua rumus umumnya, ini pembagian pecahan. Ketika A dibagi BC itu akan sama dengan A dikali C per B. Jadi pecahan yang pembaginya ya berarti. Pembaginya itu dibalik tapi nanti jadi kali, bukan bagi ya. Kayak ini A dibagi B per C, jadi A dikali C per B. Dibalik ya ini ya. Nah, ini tinggal kaliin aja atasnya, A kali C per B gitu ya. Nih, contoh rumus yang kedua, bukan contoh, sorry. Ini rumus umum yang kedua. A per B dibagi C. C itu artinya kan C per 1 ya, gitu kan. Berarti A per B dikali 1 per C. Kaliin aja, A kali 1 A per B kali C gitu. Paham ya? Nah, ini sekarang yang sering dipakai A per B dibagi C per D. Sama aja kayak A per B dikali D per C. Dibalik, tapi dikali. A kali D per B kali C. Gitu. Contoh ini ya, 2 bagi 2 per 3. Sama aja kayak 2 dikali 3 per 2. 2 kali 3, 6 per 2. 6 bagi 2 bisa sama dengan 3 gitu. Gampang ya? Terus yang selanjutnya 3 per 4 dibagi 6. 6 per 1 kan artinya? Berarti artinya apa? 3 per 4 dikali 1 per 6. 3 kali 1, 3. 4 kali 6, 24. Oh, hasilnya 3 per 24. Masih bisa disederhanakan bagi 3 semuanya. Jadi 1 per 8. Gitu ya. Terus yang C, contohnya 5 per 6 dibagi 2 per 5. Sama aja kayak 5 per 6 dikali 5 per 2. 5 kali 5, 25. 6 kali 2, 12 ya. Nggak bisa disederhanakan. Jadi hasilnya 25 per 12. Ini kalau dijadiin pecahan campuran jadi 2. 2 kali 12 kan 24. Kalau 25 kan berarti sisa 1 ya. 1 per 12 gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau pembagian bilangan desimal gimana? Tadi kan perkalian bilangan desimal. Pembagian sebenarnya juga sama. Langkah pertama kita abaikan koma. Jadi bagilah bilangan dengan pembaginya. Gitu.
abaikan komanya, nggak usah dianggap. Baru yang langkah kedua, hitung banyaknya angka di belakang koma kayak tadi. Berapa angka di belakang koma gitu, baru diletakkan si komanya itu. Dihitungnya dari belakang gitu, contoh ya. Nah, tapi ini hanya berlaku, ini ada catatan, Ibu kasih catatan. Cara ini hanya berlaku untuk pembagian tanpa sisa, jadi yang pas habis dibagi. Oke, lanjut. Contohnya 141,03 bagi 9. Nah, kita kan abaikan koma dulu ya. Jadi 14103 bagi 9 itu ternyata 1567 ya. Kita lihat komanya. Ini ada dua angka di belakang koma, yang 9-nya bulat ya, nggak ada koma. Berarti dari 1567 hasilnya, karena dua angka di belakang koma kita hitung dari belakang 1, 2, berarti komanya di sini. Hasilnya 15,67. Paham? Paham ya? Nah, kalau misalnya ini udah selesai pembahasan kita sampai di sini, sampai operasi bilangan pecahan. Kita akan ketemu lagi minggu depan, Ibu bahas lagi bilangan berpangkat. Nah, kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa ulang videonya, tonton lagi dari awal, di skip pelan-pelan, sambil kalian catat, boleh, sambil kalian pelajarin, boleh. Atau kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa tulis loh di komentar YouTube ini, atau kalian bisa tanya ke Ibu langsung juga boleh gitu. Nah, ini ada latihan soal, ini yang keempat ya, kita udah 4 latihan berarti ya. Ini latihan soal keempat, ada 8 soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti foto jawabannya beserta caranya jangan lupa ke Google Classroom seperti biasa ya. Nah, oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat kalian, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar-keluar pakai masker. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Bye.